Selamat malam teman-teman. Mohon maaf, tadi ada sedikit gangguan, ada kesalahan teknis. Jadi lagi sekali ada kesalahan teknis ya teman-teman. Selamat malam teman-teman. Maaf ya ini ada keterlambatan selama 30 menit. Tapi teman-teman makasih banyak yang udah nunggu dan ini juga udah lumayan malam. Tapi sudah belum ngantuk kan ya? Semoga teman-teman belum ngantuk. Karena kan biasanya anak muda itu jam setengah 9 tuh belum sedang ngantuk kan ya. Nah, jadi di sini di kegiatan webinar seperti ini kita akan menjelaskan tentang VLSM dan routing. Nah, sebelum kita lanjut ke webinar ini, kita harus perkenalan dulu dong. Mungkin ada pepatah, kenal maka sayang. Mungkin kalian udah bosan banget dengarnya, cuma ya udahlah nggak apa-apa, tahan aja. Nah, sekarang kita akan mulai kegiatan webinar ini yang mengenai VLSM dan routing. Di sini kita ada 3 narasumber. Nah, untuk masing-masing narasumber akan menjelaskan materinya masing-masing. Nah, untuk narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Sutresna, akan menjelaskan bagaimana konsep dasar mengenai VLSM dan routing. Apa sih itu VLSM? Apa sih itu routing? Apa manfaat routing, manfaat VLSM, dan apa perbedaannya dan jenis-jenisnya itu akan dijelaskan oleh Kak Sutresna. Dan untuk narasumber kita kedua yaitu Kak Deota. Kak Deota sendiri akan menjelaskan bagaimana implementasi studi kasus dari VLSM. Jadi teman-teman, supaya kalian lebih paham apa sih itu VLSM, jadi kita menjelaskannya itu di studi kasus atau di implementasinya. Nah, untuk narasumber kita yang ketiga, itu akan menjelaskan atau mendemonstrasikan apa itu routing. Itu seperti apa sih routing itu, gimana sih jenisnya itu akan dijelaskan oleh narasumber kita ketiga yaitu Mesdi. Nah, kenapa sih kita bedain antara implementasi VLSM dan routing? Kenapa sih nggak dijadiin satu aja? Nah, supaya teman-teman itu nggak supaya teman-teman lebih mengerti, karena ini materinya cukup kompleks dan agak sedikit rumit gitu. Jadi teman-teman daripada teman-teman bosen banget nih dengerin ceramahnya moderator, dan tuh abis itu nunggu lagi ceramaan moderator. Jadi kita lanjut aja ya ke materi kita sekarang. Moderator kita yang pertama Kak Suta, gimana Kak Suta, udah siap belum? Wih, siap banget dong. Kak Suta bisa dipersilakan ya. Oke, mungkin bisa share screen sebentar. Screen. Suara saya terdengar nggak? Kalau terdengar, teman-teman yang join bisa lambaikan tangan atau bisa top. Oke. Atau enggak, Om Swastiastu, kayak gitu lah. Oke, apakah share screen-nya udah terlihat? Oke, pertama, seperti yang dijelaskan tadi atau seperti yang disampaikan waktu perkenalan, nama saya Made Sutresna, saya mahasiswa STIMIK Primakara, jurusan Sistem Informasi. Untuk kali ini saya akan sharing terhadap kalian terkait dengan VLSM dan juga routing. Nah, next. Oke, adapun agenda yang akan saya jelaskan yaitu terkait dengan VLSM dan routing. Nah, di sini untuk VLSM-nya ada pengertian dan manfaat, sedangkan routing-nya itu ada pengertiannya dan jenis-jenis dari routing, ada jenis routing statis, dinamis, dan default. Nanti kita cari perbedaannya bagaimana. Oke, next. Oke, kita masuk ke apa sih itu VLSM? Nah, mungkin teman-teman agak kurang tahu juga kepanjangannya karena pakai bahasa Inggris, saya juga sering lupa-lupa kok. Variable Let Subnet Masking atau biasa disebut VLSM ini merupakan metode dengan memecah alamat IP ke subnet dan menempatkannya sesuai dengan kebutuhan individu pada jaringan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan VLSM, kalian harus terlebih tahu dahulu apa sih itu subnetting. Nah, mungkin teman-teman dari webinar sebelumnya udah ada yang nyampein apa sih itu subnetting. Nah, subnetting itu merupakan teknik yang digunakan untuk memecahkan jaringan menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Teknik subnetting ini biasanya digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan atau administrator
untuk mengelola networknya. Nah, untuk VLSM bisa dibilang pengembangan dari mekanisme subnetting. Dengan VLSM dilakukan peningkatan dari kelemahan subnetting klasik. Selain itu, dalam subnetting klasik, lokasi nomor IP masih kurang efisien. Dalam subnetting tradisional ini akan menimbulkan masalah ketika ada beberapa subnetting yang jauh lebih besar daripada yang lain atau sebaliknya. Sedangkan pada metode subnetting VLSM, semua subnetting tidak harus mempunyai kapasitas yang sama. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Nah, jadi perhitungan IP address menggunakan metode VLSM itu beda dengan memberikan suatu network address lebih dari satu subnetting max. Jadi dapat diartikan sederhananya gini dah, VLSM ini merupakan metode memecah jaringan menjadi subjaringan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna jaringan tersebut, seperti di suatu perusahaan memiliki divisi IT. Tentunya akan berbeda dengan divisi akuntansi dalam kebutuhan jaringannya. Next. Nah, manfaatnya. Yang pertama, efisien dalam menggunakan alamat IP karena alamat IP yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan ruang host setiap subnet. Seperti yang diucapkan tadi bahwa VLSM akan mengalokasikan jaringan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing divisi. Yang kedua, ada VLSM mendukung hierarkis menangani desain sehingga dapat secara efektif mendukung rute agresi. Bahasa sederhananya gini, mengurangi jumlah rute yang harus dipelihara oleh router dengan mempresentasikan sekumpulan alamat jaringan ke dalam sebuah alamat ringkas. Nah, untuk yang ketiga, berhasil mengurangi jumlah rute di routing tabel oleh berbagai jaringan subnet dalam satu ringkasan alamat. Misal subnet 192.168.10.0/24, 192.168.11.0/24 dan 192.168.12.0/24. Itu kan ada 3 subnet. Itu akan bisa diringkas menjadi 192.168.8.0/21. Nah, mungkin itu masih kalian agak bingung, itu nanti akan bisa dijelaskan oleh narasumber kedua kita dan kalian bisa lebih mengerti pada saat praktek langsung dengan narasumber kedua kita. Next. Dari VLSM, kita beralih ke routing. Nah, routing ini merupakan metode gabungan untuk meneruskan paket-paket ke jaringan dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya menggunakan interrupt, yang juga sering diartikan sebagai proses untuk memilih jalannya yang harus dilalui oleh paket. Perangkat jaringan yang disebut router digunakan untuk menerima paket yang ditunjukkan untuk jaringan di luar jaringan pertama dan akan meneruskan paket yang diterima ke router lain sampai mereka mencapai tujuan. Nah, router memutuskan berdasarkan alamat IP tujuan paket. Biasanya, semua router menggunakan alamat IP untuk tujuan mengirim paket. Lalu, agar keputusan perouteran benar, router harus belajar bagaimana mencapai tujuan tersebut. Routing secara khusus bekerja dengan merujuk pada tabel routing internal dalam membuat keputusan tentang bagaimana merutekan paket di sepanjang jalur jaringan yang diminati. Tabel routing bertugas mencatat jalur-jalur yang harus diambil paket untuk mencapai setiap tujuan. Dalam proses routing, ini perangkat keras router bekerja sebagai gawe aktif yang bekerja dengan cara menerima paket internet, membaca header, memeriksa alamat tujuan, menentukan jalur, mana yang harus dilalui dan kemana tujuan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Next. Gimana nih, masih bisa dilanjutkan apa udah ngantuk? Kalau ngantuk saya tetap lanjutkan. Nah, jenis-jenis routing. Oke, kita masuk ke routing statis. Routing statis adalah jenis routing yang alurnya ditambahkan secara manual ke dalam tabel routing oleh admin. Jika Anda terus menggunakan peruteran statis di jaringan besar, memperbarui tabel atau peruteran akan membuang-buang waktu bagi administrator jaringan. Oleh karena itu, peruteran statis hanya mungkin untuk jaringan kecil. Nah, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan daripada router statis. Next. Yang pertama yaitu mengurangi kinerja CPU router karena pemrosesan didistribusikan ke setiap router. Itu kelebihannya. Yang kedua, penghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat pertukaran paket.
Yang ketiga, ada dapatkan informasi dari isi tabel routing selama pertukaran paket. Yang keempat, routing statis lebih aman karena itu dimasukkan oleh administrator sendiri. Dan yang terakhir, administrator bebas menentukan jalur jaringannya sendiri. Sedangkan untuk kekurangannya, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi tentang router yang terhubung. Router statis tidak cocok digunakan untuk network besar seperti yang saya ucapkan tadi, dikarenakan masih dikerjakan secara manual. Konfigurasi lebih rumit, terutama jika beberapa komputer terhubung. Administrasi harus benar-benar memahami internet walk, dan setiap router yang dihubungkan untuk dapat mengkonfigurasikan router dengan benar. Yang keempat, ini kekurangan yang keempat, yaitu memerlukan waktu setup yang lebih lama, karena secara manual oleh administrator dan jaringan satu ke jaringan yang lain. Dan yang terakhir itu, jika jalur terputus, misalnya kabelnya terputus, jaringan berhenti. Ini paling sangat riskan karena jika terjadi putus jalur atau kabel, maka jaringan langsung hilang. Next, kita ke routing dinamis. Nah, untuk routing dinamis ini, kebalikan dari routing statis tadi, merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network dan melakukan update routing tabel pada router. Tidak seperti routing statis, routing dinamis memiliki protokol perutean yang secara otomatis mengatur router untuk berkomunikasi satu sama lain dengan memberikan informasi tentang jaringan dan koneksi antar router. Nah, untuk informasi ini digunakan untuk membangun dan meningkatkan tabel routing. Ada berbagai macam jenis protokol routing dinamis seperti RIP, routing informasi protokol, ada BGP, Brother Gateway Protocol, ada Internal Gateway Routing Protocol, dan yang terakhir Open Source Path First. Nah, untuk kelebihannya bisa di next. Yang pertama, kelebihannya hanya mengenal alamat yang terhubung langsung dengan routernya, jaringan yang berada di bawah kendali router tersebut. Misalnya ketika jaringan baru ditambahkan, tidak perlu mengkonfigurasikan semua router, hanya router yang terhubung. Jadi nggak seperti yang router statis itu. Jadi ini otomatis terhubung, dan jika menambahkan, kita hanya perlu mengkonfigurasikannya ke yang terhubung. Untuk yang kedua itu cocok untuk jaringan dengan jangkauan yang lebih luas. Yang ketiga, konfigurasi jaringan lebih cepat karena jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasikannya. Hanya router-router yang berkaitan dengan akan mengkonfigurasikannya ulang. Dan yang terakhir itu merupakan jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem, tidak seperti statis, ini ditentukan secara otomatis, jadi tidak perlu mengetahui atau menghafal semua alamat-alamat network. Nah, sebaliknya untuk kekurangannya, yang pertama tentu beban kerja router menjadi lebih berat dan lama karena selalu memperbarui IP tabel pada setiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP tabel memakan waktu lama, karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada IP table yang cocok. Setelah konfigurasi selesai, router harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapatkan semua alamat IP yang tersedia. Yang ketiga, lebih banyak RAM diperlukan untuk menentukan jalur terbaik jika terjadinya kegagalan. Nah, sehabis dari router statis dan dinamis, kita masuk ke router default. Next. Nah, untuk router default ini merupakan proses konfigurasi simpel yang sederhana karena administratornya hanya menghasilkan satu jenis perintah saja, yaitu membagi satu jaringan keluar. Ini merupakan pengiriman paket-paket secara manual, menambahkan router ke sebuah network tujuan yang remote-nya hanya remote yang tidak ada di routing table ke router hop berikutnya. Biasanya digunakan pada jaringan yang hanya memiliki satu jalur keluar. Kelebihannya yang seperti saya ucapkan tadi, konfigurasinya sangat simpel, jadi hanya membagi satu jaringan keluar. Jadi administratornya hanya menghasilkan satu jenis perintah saja. Next, sedangkan untuk kekurangannya, tidak bisa menerima data meski tidak dibutuhkan, tidak menerima data meski tidak dibutuhkan, yang menyebabkan pengguna hardware pembekakan tanpa terkontrol. Nah, tadi kan udah dijelaskan apa itu routing statis, dinamis, dan juga default. Nah, coba kita cari sekarang perbedaannya. Next. Nah, tentu ada perbedaan dari routing statis dan routing dinamis yang sangat signifikan. Nah, yang pertama tabel routing. Untuk routing statis itu tabel routingnya dihapus secara manual oleh administrator,
Sedangkan sebaliknya, untuk dinamis itu dihapus secara otomatis oleh protokol routing yang telah dibuat. Yang kedua, untuk statis itu cocok digunakan untuk jaringan skala kecil, sedangkan untuk dinamis cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Yang ketiga, tidak banyak membutuhkan resource, sedangkan yang dinamis itu membutuhkan banyak memori. Yang kelima itu yaitu lebih aman karena routernya dimasukkan manual oleh administrator, sedangkan di routing dinamis itu kurang aman. Yang keenam, tidak menggunakan protokol routing. Untuk statis dan yang untuk dinamis menggunakan seperti yang saya sebutkan tadi, ada RIP, OSPF dan lain sebagainya. Dan untuk yang ketujuh itu berfungsi pada protokol IP untuk statis, dan untuk dinamis berfungsi pada inter-routing protokol. Dan yang terakhir, router tidak dapat membagi informasi routing, sedangkan router dinamis bisa membagi informasi routing secara otomatis. Next. Oke, sekian tadi penjelasan dari saya. Untuk lebih jelasnya dan untuk lebih mengertinya, teman-teman nanti bisa praktekkan langsung dengan narasumber kedua dan narasumber ketiga. Jadi saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan saya, dan sampai ketemu di akhir session untuk tanya jawab. Terima kasih. Wah, Kak Sutras. Wah, narasumber kita Kak Sutras. Jadi benar-benar materinya itu menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi secara umum itu VLSM dan routing memecah jaringan dan meneruskan jaringan tersebut ke paket-paket jaringan sehingga membentuk internal network. Apakah seperti itu, Kak? Betul. Nah, jadi untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber kita, Diota, yang akan mengimplementasikan studi kasus dari VLSM. Jadi banget dan yang banget nih kelanjutan dari materi yang udah dijelaskan oleh narasumber kita. Nah, bisa banget. Yuk kita mulai aja sekarang. Nah, Diota gimana kok? Oh, udah siap banget dong. Oke, bisa di share screen nggak? Tolong. Sabar ya guys ya. Masih lagi ditampilin. Di full screen dong. Nah, halo guys. Aku Diota Abi Pramudia. Jadi tadi kan udah dijelasin pengertian VLSM sama routing. Oke, jadi kali ini aku bakal ngejelasin gimana sih cara subnetting dengan metode VLSM. Kita santai aja kali ya, nggak usah tegang. Karena yang tegang itu aku sebagai yang ngejelasin. Jadi aku bakal ngulang sedikit ngejelasin VLSM sebelum nge-subnet. VLSM itu bisa dibilang beberapa metode dengan memecah alamat IP ke subnet atau beberapa tingkat. Bisa di next. Nah, metode yang dilakukan untuk pengoptimalan pemetaan IP address terhadap user, di mana VLSM adalah pengembangan mekanisme subnetting, sehingga di dalam VLSM dilakukan peningkatan dari kelemahan subnetting klasik, yang mana dalam subnetting klasik, subnet zeros, serta subnet ones tidak bisa digunakan. Dan menempatkannya sesuai dengan kebutuhan individu pada jaringan. Hal ini juga dapat disebut dengan IP tanpa kelas pengalamatan. VLSM juga bisa dibilang pengembangan dari mekanisme subnetting. Dengan VLSM dilakukan peningkatan dari kelemahan subnetting klasik. Selain itu, dalam subnet klasik, lokasi nomor IP juga masih kurang efisien. Dalam subnetting tradisional, ini akan menimbulkan masalah ketika ada beberapa subnet yang jauh lebih besar daripada yang lain atau sebaliknya. Sedangkan pada metode subnetting VLSM, semua subnet itu nggak harus punya kapasitas yang sama. Jadi bisa disesuaikan sesuai kebutuhan kita. Jadi perhitungan IP address menggunakan metode VLSM itu beda dengan memberikan suatu network address lebih dari satu subnet mask. Nah, metode VLSM ini untuk mengatasi kekurangan IP address dan dilakukannya pemecahan network ID guna mengatasi kekurangan IP address tersebut. Dalam subnetting juga terdapat kelas yang berbeda-beda, ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Oke, bisa di next. Oke, aku juga udah nyiapin studi kasus. Studi kasus di sini
tentang Anda bekerja di suatu perusahaan yang memiliki beberapa divisi. Yang pertama ada divisi akuntansi dengan 50 PC, lalu yang kedua divisi manajer dengan 250 PC, dan ketiga staf umum 70 PC. Lalu Anda ditugaskan untuk memberikan alamat IP masing-masing divisi dengan network yang berbeda dengan IP 192, 168, 10, 0 dengan prefix 24. Carilah network address, IP range, dan IP broadcast dengan kelas C. Bisa di next. Oke, syarat pertama untuk subnetting itu kita urutin host. Dari yang terbesar dulu, lalu ke terkecil. Oh iya, host itu sistem komputer yang diakses oleh pengguna yang bekerja pada lokasi yang jauh. Istilah ini juga untuk menyebut komputer yang terhubung dengan jaringan TCP/IP. Bisa dilihat juga kan, aku udah ngurutin dari terbesar ke terkecil. Oke, bisa di next. Di sini juga aku udah buat tabel, di mana tabelnya ini terdiri ada subnet, ada host awal, ada host akhir. Nah, yang terakhir itu ada IP broadcast. Untuk tabel yang di atas sesuai yang di awal, masukkan dari yang terbesar lalu ke terkecil. Setelah itu kita hitung jumlah host dan prefixnya. Nah, prefix itu penunjuk banyak bit dari sebuah IP address yang merupakan porsi network ID. Sekarang hitung dulu dari manajer. Aku juga udah siapin tabel untuk mempermudah menghitungnya. Bisa di slide. Lagi next. Oke. Diketahui manajer membutuhkan 250 host. Kita bisa cek di tabel itu. Kita lihat dulu, yang terdekat dari 250 atau intinya yang bisa menampung minimal 250 host itu, dan yang paling dekat itu adalah prefix /24, karena dia bisa menampung total 256. Jadi rumus mudahnya itu untuk menentuin jumlah host itu 2 pangkat N min 2. Nah, sekarang kita bakal hitung nih. 250 kurang dari sama dengan 2 pangkat N min 2. Kenapa sih dikurangin dengan 2? Karena itu akan ditempatkan di IP network dan IP broadcast. Setelah itu kita lihat yang paling dekat dengan 250. Kita lihat di tabel lagi ya. Kan 256 nih. Nah, 256 itu 2 pangkat berapa sih? Kita lihat di tabel lagi. Kan 2 pangkat 8. Bisa kita buktiin 2 pangkat 8 itu prefixnya /24. Nah, /24 itu subnet masknya adalah 255, 255, 255, dan 0. Setelah itu kita hitung. Bisa di next. 250 kurang dari sama dengan 2 pangkat 8 kurang 2. Bisa di next lagi. Dan kita hitung 2 pangkat 8 itu adalah 256. Lalu dikurangi dengan 2 dan hasilnya adalah 250 kurang dari sama dengan 254. Next. Nah, setelah ketemu jumlah hostnya, kita bisa tuliskan di tabelnya. Jadi untuk menulis subnet di awal itu kita ambil dari IP pertama yang akan kita gunakan di soal. Bisa di next. Nah, di situ ada IP 192, 168, 10, dan 0. Nah, sekarang kan udah ketemu subnet atau network address-nya. Sekarang aku bakal nyari host awal. Gimana sih cara cari buat host awal itu? Nah, untuk cari host awal itu gampang banget, tinggal dijumlahkan dengan angka 1 aja. Bisa di next. Jadi di situ hasilnya 192, 168, 10, dan 1. Nah, untuk nentuin host akhir dan broadcast, kalian bisa bebas milih. Boleh nentuin host terakhir dulu, atau broadcast juga bisa. Terserah kalian mau pilih yang mana seenak kalian. Kalau ingin nentuin host terakhir, rumusnya adalah, bisa di next, subnet plus jumlah host. Kalau pingin nentuin broadcast dulu, rumusnya host awal plus jumlah host. Jadi aku bakal nyari host akhirnya dulu, yang berarti subnet plus jumlah host. Bisa di next. Nah, di sini 192, 168, 10, dan 0. Ditambah dengan 254. Maka hasilnya 192, 168, 10, dan 254. Nah, kan udah ketemu host terakhirnya. Untuk menentukan broadcast tinggal ditambah 1 doang dari host terakhir. Berarti broadcast-nya 192, 168, 10, 255. Oh, ternyata capek juga ya ngejelasin kayak gini, saya baru pertama kali. Nah, kita lanjutin lagi ya. Nah, kita lihat broadcast-nya dulu. Kan di situ sudah sampai angka 255. Maka dia akan kereset menjadi 0. Lalu oktet di depannya ditambahkan 1. Yang awalnya 10 menjadi 11.
Kenapa bisa begitu? Karena IP address terdiri dari 32 bit bilangan biner yang dibagi menjadi 4 blok IP yang kemudian didesimalkan. Nah, 255 itu angka maksimal dari 8 bit bilangan biner. Maka dari itu akan terreset menjadi 0 dan ditambahkan 1 untuk oktet terdepannya. Oke, untuk staf umum udah ketemu subnetnya berapa. Untuk nyari host awal juga sama kayak tadi, tinggal ditambah 1 doang. Nah, tadi kan aku udah nyari host akhir duluan nih. Sekarang aku juga mau cari broadcast-nya duluan. Dengan cara seperti rumus tadi, host awal plus jumlah host. Nah, di sini kita belum cari jumlah host untuk staf umum, kita cari dulu dengan cara 70 kurang dari sama dengan 2 pangkat n min 2. Setelah itu kita lihat lagi, yang paling dekat dengan 70 itu berapa sih? Atau minimal 70. Nah, kita lihat di tabel, kan 128. 128 itu adalah 2 pangkat 7. Bisa kita buktiin lagi di tabel. 2 pangkat 7 itu adalah prefixnya /25. /25 itu adalah subnet masknya 255, 255, 255, 128. Nah, sekarang kita hitung lagi 70 kurang dari sama dengan 2 pangkat 7 min 2. Berapa sih 2 pangkat 7 itu? 2 pangkat 7 itu kan di tabel kita lihat 128. 128 dikurangi dengan 2, maka hasilnya 126. Nah, udah ketemu jumlah hostnya. Sekarang aku bakal cari broadcast-nya. Yang berarti host awal plus jumlah host. Bisa di next. Terus untuk di sini kita jumlahin dulu 192, 168, 11, dan 1. Ditambah dengan 126. Maka hasilnya 192, 168, 11, dan 127. Kalau udah ketemu broadcast-nya, terus mau cari host akhir, tinggal dikurangi dengan 1 doang. Jadi 192, 168, 11, 126. Sekarang kita cari subnet dari akuntansi. Cari subnet akuntansi itu tinggal 1 IP setelahnya. Yang berarti 192, 168, 11, 127. Nah, setelahnya itu 192, 168, 11, 128. Itu subnet dari akuntansi atau network address. Lalu cari host awal lagi. Cari host awal itu ya sama aja kayak tadi, tinggal ditambah 1 doang. Nah, hasilnya bakal segitu. Sekarang aku juga mau cari host akhir dengan rumus subnet plus jumlah host. Sebenarnya cara ngitungnya tuh sama aja, ngulang-ulang terus. Nah, sekarang kita lihat. Host dari akuntansi itu kan 50. Lalu cari yang terdekat atau minimal ya 50. Yang terdekat itu 64, dan 64 itu 2 pangkat 6. Nah, sekarang kita hitung lagi. 50 kurang dari sama dengan 2 pangkat 6 min 2. 2 pangkat 6 itu bisa kita buktiin juga di tabel adalah prefixnya /26. /26 itu subnet masknya adalah 255, 255, 255, dan 192. Oke, 2 pangkat 6 itu kan 64. Kita kurang dengan 2. Maka hasilnya maka hasilnya 62. Kan udah ketemu jumlah hostnya, jadi aku bakal cari yang mana ya? Mungkin host akhir aja dulu ya. Jadi host akhir rumusnya subnet plus jumlah host. Kita jumlahin dulu 192, 168, 11, dan 128. Mungkin di sini kalian masih agak nggak ngerti ya, tapi nggak apa-apa, kita jelasin dulu. Nanti bisa ditanya di akhir. Nah, kan udah ketemu host akhirnya. Kalau mau cari broadcast ya tinggal ditambah 1 kayak yang tadi. Oke, sekarang kita udah selesai untuk subnettingnya, dan seperti di awal tadi yang dicari itu network address, IP range, dan IP broadcast. Jadi aku juga udah buat tabel nyusun semua yang aku cari tadi. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat itu subnet atau network address-nya udah ketemu semua, range IP host-nya udah ketemu semua, lalu ada IP broadcast-nya udah ketemu semua. Nah, IP range itu diambil dari mana sih? IP range itu kita ambil dari host awal dan host akhir. Nah, itu dia cara subnetting dengan metode VLSM dari aku. Mungkin terlihat ribet sedikit ya. Mungkin kalau nanti kalian ada yang nggak ngerti, kapan-kapan kita buat bareng lagi. Kalau ada dari kalian cara yang lain, mungkin kapan-kapan bisa dikasih tahu. Mungkin ada dengan metode lain, metode VLSM, tapi dengan cara yang lain atau cara yang lebih mudah. Oke, segitu aja dari aku ya. Aku kembaliin ke teman aku, Ayu, sebagai moderator. Terima kasih.
Kak Dewata penjelasannya benar menarik sekali. Tapi Kak Dewata jangan pegang itu dong Kak. Ini kan kelamaan ya sekarang pegangnya ya. Oke, jadi tadi itu Kak Dewata menjelaskan implementasi dari VLSM yang dimana itu memang agak sulit ya kalau dilihat-lihat. Kalian ada nggak sih dari kalian yang nyobain saat penjelasan dari Kak Dewata? Ada nggak? Komen dong kalau yang ada. Kayaknya sih nggak ada ya, karena kelihatan kelihatan ribet gitu. Mungkin nanti kalian yang masih belum ngerti bisa nonton live-nya di RTIK Bali. Bisa dilihat di situ kalau pengen nyoba ya. Benar. Jadi teman-teman Kak Dewata juga tadi bilang, kalian ada cara penghitungan yang baru, eh, udah baru kalian bisa banget nih, bisa banget nih polling-polling narasumber kita untuk lebih tahu, untuk sharing bareng kayak gitu VLSM-nya. Nah nanti, nah sekarang kita akan ke materi selanjutnya yaitu demonstrasi routing. Jadi teman-teman sekarang narasumber kita ketiga, Kak Nesti udah siap apa belum Kak? Udah siap banget dong kakak. Oke Kayu, makasih waktunya. Tunggu sebentar teman-teman ya, aku mau share screen dulu. Oke teman-teman, gimana PPT-nya udah kelihatan belum? Sudah kakak. Oke, makasih. Jadi teman-teman sebelumnya aku mau bilang kalau aku di situ deg-degan banget. Jadi teman-teman nggak usah lihat ya, karena takutnya nanti malah salting gitu loh. Oke, langsung aja. Tadi teman-teman tuh udah banyak banget dapat materi. Ada dari penjelasan routing, terus ada juga tentang studi kasus routing juga. Studi kasus PLSM. Nah, di sini aku mau jelasin tentang studi kasus routingnya. Next-nya. Tuh, bentar ya teman-teman. Nah, jadi ini dia, aku di sini tuh pakai dalam sebuah kantor, di mana kita memiliki 3 router, 3 switch, dan juga 3 PC. Nah, jadi langsung aja, aku mau demonya di Cisco. Nah, teman-teman ada yang udah punya Cisco belum? Cisco paket tracer, yang kayak ini. Kalau teman-teman belum punya, teman-teman bisa download dulu ya. Tunggu bentar ya, teman-teman. Oke, seperti yang dibilang sama Kak Nestri, jadi teman-teman kalau kalian punya Cisco, kalian bisa banget langsung praktek ya, praktek seperti yang dibilang Kak Nestri ya. Jadi misalnya kalau kalian belum instalisasi, kalian tenang aja, ini bisa dilihat di YouTube kita, di YouTube RTIK Bali. Jadi teman-teman bisa langsung aja coba-coba bareng-bareng kita ya teman-teman ya. Teman-teman bisa dengar suara aku nggak? Kalau nggak ada yang jawab, berarti semuanya udah ngantuk. Bisa. Oke, thank you. Nah, sekarang pertama itu kita masukin 3 routernya dulu. Nah, teman-teman, apa itu router? Router itu merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk berbagi elektronik. Nah, cara berbaginya tentu aja dengan internet. Yaitu kita masukin switch-nya, kita pakai 3 ya, karena mereka harus berpasangan. Jadi kalau yang jomblo bisa menangis dulu sih di sini. Oke, kita masukin PC-nya. Nah, sekarang kita mau memakaikan mereka tuh kabel gitu loh. Jadi biar bisa terhubung. Nah, jadi di sini untuk yang beda, perangkat yang berbeda, kita pakai Cover Strike. Kita langsung masukin aja. Kita isi di semua perangkat yang berbeda.
sedikit. Teman-teman tunggu ya, ini ada error sedikit. Teman-teman mohon ditunggu ya teman-teman ya. Saya ini emang agak sedikit kompleks materinya. Oke, makasih Kayu. Iya. Nah, lanjut kita isi routernya dulu. Kayak tadi. Ini loh teman-teman, dia kayaknya Cisco-nya ini ada masalah sama aku deh. Nah, oke. Kita masukin kabel yang berbeda juga, karena mereka tuh nggak sama. Mereka tuh nggak sehati, kayak gitu. Nah, kalau router itu kan sama-sama router tuh, jadi kita pakai kabel yang sama, jadi mereka tuh sehati. Jadi kenapa aku ibaratin kayak gitu, biar teman-teman tuh mudah paham gitu. Kalau teman-teman masalah cinta pasti paham banget kan. Coba kalau masalah materi pasti kita tuh emang agak turun gitu. Terus kita tambahin routernya. Nah, kenapa di sini nggak mau? Itu artinya dia tuh cuma punya satu saklar. Nah, caranya itu kita tekan dulu switch-nya. Udah itu kita ke CFA. Udah itu kita matiin dulu, kita isi lagi, baru kita hidupin. Nah, itu kita close, kita masukin deh kabelnya, guys. Nah, teman-teman tadi udah lihat kan soalnya, kalau router A itu memiliki IP 192.168.22.0. Nah, kalau network A-nya itu 192.168.1.1. Nah, pertama kita hidupin dulu PC pertama. Sebelumnya kita turunin dulu ini karena nggak kelihatan di sini. Bentar ya, guys. Tunggu ya teman-teman, ternyata kalau kita pakai video itu dia nggak mau kelihatan secara optimal gitu. Jadi teman-teman tunggu ya, jangan marah-marah dulu ya. Kasihan nih, aku udah keringetan dari tadi. Teman-teman ditunggu ya teman-teman ya. Ini emang ada sedikit kesalahan teknis sedikit aja ya, nggak banyak-banyak. Aman-aman. Oh, sorry teman-teman, tadi nggak kedengeran ya. Tadi, jadi kita langsung aja masukin IP address-nya, yaitu 192.168.22.9, dan itu subnet max-nya dia akan terisi sendiri. Terus default gateway-nya itu ada 192.168.22.1. Udah itu kita close. Sekarang kita isi IP yang kedua.
Nah, sekarang ini kita isi yang visi yang kedua. Kita masuk ke IP Gen configuration-nya, kita masukin IP-nya. Aku pakai angka 9 di setiap akhir dari IP-nya agar mudah untuk kita ingat gitu. Udah kayak gini, subnext mark-nya dia akan terisi sendiri. Terus untuk default gateway-nya aku pakai angka 1 di belakangnya. Nah, itu kita close. Nah, sekarang yang visi yang ketiga. Nah, langsung kita ke desktop, IP configuration, kita masukin IP-nya. Ingat aku pakai angka 9, makanya di belakangnya itu semua angka 9 ya teman-teman. Oke, jadi ini tuh mereka udah connect semua. Nah, ini mereka udah connect, saatnya kita connect routernya ke VC. Oke, kita menuju ke config-nya, masuk ke pass interference. Nah, di sini sekarang kita masukin IP gateway yang di VC 1. Itu 92.168.22.1. Untuk subnext mark-nya dia akan terisi sendiri, dan itu kita on kan, guys. Udah itu kita ke router yang kedua. Nah, udah itu kita masukin lagi deh IP-nya. Ingat ya, IP gateway dari network yang kedua. Sebenarnya sedikit susah teman-teman kalau kita share screen, udah itu kita isi ketik-ketik gitu, ternyata kita harus bolak-balik dulu. Jadi teman-teman mohon permaklumannya ya. Kita on kan, terus yang ketiga, sorry. Nah, sekarang kita masukin IP-nya. Subnext mark-nya udah itu on. Nah, jadi ini tuh mereka udah masuk ke routernya itu udah nyambung ke VC. Sekarang gimana caranya kita menghubungkan router ini agar mereka tuh tersambung. Kita tekan dulu, dan itu kita cari pass internet-nya. Nah, setelah itu kita masukin IP dari masing-masing routernya. Subnetnya, sorry teman-teman, dia error. Oh iya, sorry teman-teman. Nah, tadi aku mau lihat dulu soalnya bahwa IP-nya itu adalah 192.168.1.1. Makanya tadi error, ternyata IP yang kita masukin itu salah. Nah, nanti subnext mark-nya dia akan terisi sendiri, dah itu kita on kan, guys. Dan itu kita ke router yang kedua. Kita lihat lagi IP-nya berapa. IP-nya itu adalah 192.168.1.2. Subnext mark-nya akan terisi sendiri dan juga kita on kan. Dan yang terakhir untuk router 3 itu kita lihat dulu berapa IP-nya. IP-nya itu 192.168.2.1. Kita ke Cisco-nya kembali. Itu kita on kan ya. Nah, kalau sudah, nah mereka ini semuanya udah bisa connect teman-teman.
Nah, sekarang caranya kita harus bisa menghubungkan antara router A ke router B juga ke router C. Router A itu yang mana? Yang ini router A, aku sebut ini router A, ini router B, dan ini router C. Caranya itu, sekarang kita melakukan routingnya. Kita ke routing, lalu ke static. Nah, kita di network ini, kita masukin network mana yang mau kita tuju. Contohnya aku mau ke network B, jadi aku masukin IP-nya 192. Bentar teman-teman, 192.168.11.0. Maksnya akan sendiri akan kita tulis dulu, sorry. 255.255.255.0. Nah, kalau teman-teman bingung kenapa sih dapat maksnya itu 255 itu, nah teman-teman bisa hitung sendiri di Google karena itu tuh udah ada perhitungannya, jadi nggak perlu lagi kita pusing-pusing untuk hitung ulang gitu. Kalau network itu menurut aku tuh sejenis tempat yang mau kita tuju gitu. Jadi aku kalau mau ke network B, jadi kita masukin di sana IP network B-nya. 192.168.1.2. Begitu kita add. Nah, aku juga mau ke network C nih, jadi aku tinggal ganti IP-nya aja. Jadi biar kita tuh nggak ngulang lagi buat network C itu 6, begitu kita add aja. Oke, untuk router A udah selesai, sekarang kita ke router B. Sama kita ke routing atau ke static, kita langsung tulisin IP yang mau kita tuju. Pertama aku mau ke IP A dulu. Max-nya juga sama perhitungannya teman-teman. Next hop-nya itu karena aku mau ke A, jadi IP yang aku pakai itu adalah IP yang ke A. Itu kita add. Nah, sekarang kita masukin IP yang ke C. IP yang ke C itu 6, itu kita ganti network-nya. Sorry, next hop-nya. Itu kita add. Nah, udah, dan ini yang terakhir teman-teman. Ini yang kita dari router C ini, kita ke statiknya dulu, terus kita masukin networknya. Karena aku mau ke network B dulu, baru bisa ke A, jadi aku buat yang B dulu. 192.168.11.0. Untuk smartnya itu sama, 255.255.255.0. Dan network-nya itu 192.168.2.1. Itu kita add. Nah, terus aku juga mau ke yang pertama ke router A, jadi aku tinggal nambahin 22 aja. Nah, ini semua udah terhubung, terus caranya biar kita ngecek biar mereka tuh benar-benar terhubung atau enggak, kita ping teman-teman, kita ping di PC-nya mereka masing-masing. Contohnya aku mau ping di router A atau di VCA, kita ke command prompt-nya, kita ping IP yang kita mau. Aku mau ke B, jadi aku tinggal tulis saja di sini IP-nya mereka 192.168.1.2. Teman-teman tunggu dulu ya. Nah, kalau seandainya mereka tuh udah ke replay, itu artinya mereka sudah mau. Nah, jadi teman-teman itu sesingkat-singkatnya yang bisa aku bahas. Semoga teman-teman bisa mengerti. Dan aku harap materi ini benar-benar teman-teman pelajari karena ini berguna banget. Maaf banget kalau seandainya ada banyak kekurangan dari aku ya. Sekarang aku serahin ke Kakak Ayu. Makasih. Kak Desi, materinya benar-benar rumit sekali ya, tapi mungkin kalau kita pelajarin kita pasti bisa ya. Nah, gimana teman-teman ya? Teman-teman udah ada yang coba belum? Udah ada yang coba? Mungkin kalau ada yang nyoba mungkin bisa komen ya. Udah ada belum? Kalian belum pada ngantuk ya? Teman-teman pada belum ngantuk ya? Ayo dong komen. Masih bingung, Kak? Oke, teman-teman yang masih bingung atau yang masih belum ngerti, nanti mungkin kita kasih materinya di grup yang teman-teman udah join, atau teman-teman bisa banget nonton ulang di live di channel YouTube-nya FTK Bali. Nah, teman-teman, ya Kak Nesti, untuk Kak Nesti tadi kalau boleh tahu jenis routing yang mana ya Kak ya kalau dijelasin?
Oke teman-teman, sorry banget tadi aku lupa ngasih tahu aku pakai routing apa. Jadi aku pakainya itu routing statik. Jadi kenapa aku pakai routing statik itu karena itu menurut aku paling mudah sih. Masihlah bisa kita terima gitu. Kasih. Oh, jadi tadi Kak Nesti pakai routing statis teman-teman tadi yang udah dijelaskan di narasumber kita yang pertama yaitu Kak Suter mengenai konsep dasar. Jadi teman-teman bisa banget lebih tahu di bagian demonstrasi ini. Nah, teman-teman sekarang kita ada di sesi tanya jawab teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang dari tadi udah nunggu-nunggu pengen tanya nih sebelum kita yang pasti bisa banget nih sekarang nanya di sesi tanya jawab kita. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya bisa banget nih untuk format bertanyanya itu yaitu instansi underscore nama kalian underscore pertanyaannya. Nah, nanti ini akan nanti untuk formatnya akan dikirim di kolom komentar ya teman-teman ya supaya teman-teman nggak lupa untuk untuk format pertanyaannya. Jadi teman-teman dipersilahkan untuk bertanya sekarang. Oke? Selamat sekali kok. Ini untuk bertanyanya ya keren banget nih. Nah, aku bacain dulu ya pertanyaannya. Pertanyaan dari Kak Wahyu Kurniawan dari Universitas Merdeka Malang. Wah, ternyata webinar kita nyampe ke gini ya, nyampe di luar provinsi. Keren banget nih. Jadi pertanyaan dari Kak Wahyu, dalam perhitungan subnetting kan ada kelas-kelas lainnya. Jadi apa aja sih perbedaan dari kelas-kelas tersebut? Menarik sekali ya pertanyaannya dari Kak Wahyu. Nah, sekarang dari narasumber kita yang keren-keren nih yang mau menjawab itu siapa aja tuh? Siapa ya? Oke, mungkin aku bakal ngejawab dari pertanyaan dari siapa tadi? Wahyu Kurniawan. Dalam perhitungan subnetting ada kelas-kelas lainnya. Jadi perbedaan dari kelas-kelas tersebut itu apa? Oke, jadi konsepnya itu semua sama aja, cuma perbedaannya itu di oktet mana kita mainin blok subnetnya. Kalau di kelas C itu di oktet keempat atau terakhir. Nah, kalau kelas B di oktet ketiga dan 4 atau 2 oktet terakhir. Kalau kelas A di oktet 2, 3, dan 4 atau 3 oktet terakhir. Mungkin lain waktu kita coba ya untuk kelas lainnya. Untuk Wahyu mungkin segitu aja jawabannya. Mungkin bisa dimengerti. Gimana Kak Wahyu? Kak Wahyu udah ngerti belum Kak Wahyu? Oke, terima kasih. Oke, jadi seperti yang narasumber kita bilang tadi, kalau misalnya Kak Wahyu ada perhitungan yang berbeda dari narasumber kita, boleh banget nih sharing-sharing bareng-bareng. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya akan aku bacakan ya teman-teman. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Kirena dari Universitas Warmadewa. Halo Kak Kirena, untuk pertanyaannya apa sih perbedaannya router dan modem? Wah, ini pertanyaannya unik banget ya. Jadi untuk narasumber kita nih yang ingin menjawab dari pertanyaan Kak Kirena ini siapa ya? Halo Kayu, jadi aku mau jawab pertanyaan dari Kak Kirina Dewi. Halo Kak Kirina, apa kabar? Jadi aku mau langsung jawab aja pertanyaan dari Kak Kirina Dewi. Yang pertama, pertanyaan itu perbedaan router dan juga modem. Nah, sebenarnya mereka ini tuh dalam satu buah hal yang sama gitu, cuma banyak orang awam itu yang menganggap kalau router sama modem itu sama, padahal itu tuh dua hal yang berbeda. Kalau router sendiri itu, dia itu hanya bisa menghubungkan perangkat yang berbeda dalam satu network, atau kita sering sebut dengan sebutan LAN. Nah, kalau modem itu sendiri itu merupakan penghubung perangkat yang berbentuk WAN gitu, yang cangkupannya itu bisa lebih luas. Nah, kalau modem itu tidak bisa memberikan alamat IP kepada perangkat yang terhubung. Nah, jadi disitulah fungsinya router gitu agar alamat IP-nya itu bisa terhubung. Oke, itu aja. Makasih.
Untuk Kak Kirena, sudah. Untuk Kak Kirena gimana Kak Kirena? Udah paham atau udah jelas untuk jawabannya? Halo Kak Kirena. Oke. Kita lanjut aja ya. Batasan waktunya. Tiga, kita ada dari Kak Citra Maharani dari Elizabeth International. Wah, keren banget nih. Untuk EFT 4, ada beberapa bagian bisa dibantu dijelaskan praktis. Nah, untuk pertanyaan yang diberikan oleh Kak Citra Maharani ini, mungkin narasumber kita yang keren-keren ini ada yang mau menjawab? Oke teman-teman, jadi aku mau jawab pertanyaannya Kak Citra. Pertanyaannya itu adalah untuk untuk IP address versi 4 ada berapa bagian? Nah, jadi aku mau jelasin kalau untuk yang versi 4 itu ada 5 buah bagian. Yang pertama itu IP kelas A, yaitu berskala besar. Kalau IP kelas B itu dia tuh berskala jaringan yang menengah ke besar gitu. Kalau yang untuk C itu dia jaringan komputer yang skalanya kecil. Kalau yang D biasanya digunakan untuk IP multicast, dan yang untuk kelas E itu biasanya sering digunakan untuk kegiatan eksperimen aja. Oke, itu aja jawabanku. Aku jawab secara singkat. Nanti kalau mau lebih tahu lagi bisa search di Google ya. Oke, Kak Nestri, terima kasih ya Kak ya atas jawabannya. Ada yang juga lagi Kak, lain kali ajarin dong. Wah, Kak Kelvin nih sama mau diajarinnya sama siapa nih Kak Kelvin nih? Sama narasumber kita yang mana nih Kak Kelvin yang mau diajarin? Oleh Kak, gini, narasumber kita yang pertama nih Kak Sita atau gimana Kak Kelvin? Oh, Kak Nestri ya. Kak Nestri nanti bisa banget nih ya ajarin Kak Kelvinnya secara private mungkin ya. Bisa banget nih Kak. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi atau oke teman-teman. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan aja ya sampai sini karena mengingat juga ada keterbatasan waktu supaya kalian juga juga lama nunggunya ya. Maksudnya biar kalian nggak nggak mengantuk terlalu lama juga kan. Nah, jadi teman-teman jangan out dulu ya teman-teman ya karena kita bakalan ngasih link sesinya nanti di akhir acara ini. Oke, di akhir acara ini. Jadi teman-teman bisa claim sertifikatnya setelah melakukan absensi. Nah, teman-teman sekarang aku mau menyimpulkan nih webinar kita kali ini apa aja sih yang dibahas atau apa. Sekarang aku mau simpulkan. Nah, dalam kesimpulan yang telah ada, yang telah dilakukan oleh narasumber kita ya pemaparan materinya yang keren. Jadi dalam penerapan IP address itu harus menggunakan metode VLS ke dalam jaringan internet. Sebaliknya pengelolaan networknya dapat memenuhi persyaratan dan lebih efisien. Dan routing protokolnya yang digunakan harus mampu membawa informasi mengenai notasi prefix untuk setiap root broadcast-nya. Nah, untuk router memutuskan berdasarkan alamat IP ke paketnya. Jadi biasanya semua router menggunakan alamat IP untuk tujuan mengirim paket. Nah, lalu agar routernya itu benar, router harus belajar bagaimana mencapai tujuan tersebut. Nah, ketika sebuah router menggunakan routing dinamis, informasi dapat diperoleh dari router lainnya. Saat menggunakan router statis, administrator jaringan secara manual mengkonfigurasi informasi jaringan yang akan dirutekan seperti demonstrasi yang telah diberikan oleh Nesti. Nah, kan Nesti tadi menggunakan jaringan karena tadi Nesti menggunakan routing statis. Nah, di dalam routing dinamis dan kalau di dalam routing dinamis bisa diimplementasikan ke jaringan yang cukup besar serta membutuhkan kemampuan yang sedikit lebih oleh administrator. Oke teman-teman, sekarang kita teman-teman gimana? Udah paham belum? Teman-teman udah paham?
komen dong di bawah paham atau enggak. Supaya kita bisa lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi terakhir, ke sesi foto bersama. Nah, mungkin Wahyu, oke teman-teman bisa banget nih on cam ya sekarang ya teman-teman ya, karena sekarang kita mengadakan sesi foto bersama. Oh ya, untuk link absensinya akan kita kirim ke kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa dipersilahkan untuk on cam teman-teman. Sekarang kita screenshot sekarang juga. Cuma sebentar aja teman-teman. 10 menit, cuma sebentar aja teman-teman untuk on cam. Oke, kita mulai aja ya untuk absensinya. So, untuk absensinya apa? Perangkat sudah siap belum untuk sebenarnya? Untuk di slide pertama mulai ya. 1, 2, 3. Untuk di slide kedua ya, siap-siap ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, untuk link presensinya akan kita kirim sekarang di kolom komentar ya teman-teman. Teman-teman jangan cek dulu ya, kita kirim sekarang supaya kalian dapat sertifikatnya. Nanti langsung dikirim melalui Gmail kalian pada saat kalian melakukan registrasi. Teman-teman, linknya udah diberikan di komentar ya. Jadi teman-teman sensi supaya kalian langsung. Jadi kalau teman-teman udah melakukan sensi, kalian dipersilahkan untuk out di Zoom kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti bakal dikirim di grup link absennya tuh